Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut NU. Forum Muktamar ke-33 NU di Jombang pada awal Agustus 2015 lalu membahas perihal khassais Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah atau kriteria aswaja perspektif NU pada sidang Komisi Bahsul Masail Diniyah Maudhu'iyah. Materi ini dibahas di Masjid Utama Pesantren Tambak Beras Jombang yang dipimpin oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Berikut ini rumusannya. Khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Islam sebagai agama semawi terakhir memiliki banyak ciri khas atau khasais yang membedakannya dari agama lain. Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah tawassut, ta'adul, dan tawazun. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau bahkan sama. Oleh karena itu, tiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi wasatiyah. Watak wasatiyah Islam ini dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam umat penengah, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kamu. Al-Baqarah ayat 143. Nabi Muhammad SAW sendiri menafsirkan kata wasata dalam firman Allah di atas dengan adil, yang berarti fair dan mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah adil. Selain ayat di atas, ada beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan watak wasatiyah dalam Islam. Misalnya firman Allah, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengelurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Al-Isra ayat 29. Dan firman-Nya yang lain, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan di tengah di antara kedua itu. Al-Isra ayat 110. Sementara dalam hadis dikatakan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat. Mirip dengan hadis di atas adalah riwayat, wa khairul a'mali awsatuha wa dinullahi bainal qasi wal ghali. Dan sebaik-baik amalan perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan yang mendidih. Wasatiyah yang sering diterjemahkan dengan moderasi itu memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Pertama, keadilan di antara dua kezaliman. Adlun baina dhalamaini, atau kebenaran di antara dua kebatilan. Haqqun baina batilain, seperti wasatiyah antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Artinya, Islam tidak mengambil paham ateisme dan tidak pula paham politeisme.
melainkan paham monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa. Begitu juga wasatiyah, antara boros dan kikir, yang menunjuk pada pengertian tidak boros dan tidak kikir. Artinya, Islam mengajarkan agar seseorang di dalam memberi nafkah tidak kikir dan tidak pula boros, melainkan ada di antara keduanya, yaitu al-karam dan al-jud. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Furqan ayat 67. Kedua, pemanduan antara dua hal yang berbeda, berlawanan. Misalnya A. Wasatiyah antara rohani dan jasmani, yang berarti bahwa Islam bukan hanya memperhatikan aspek rohani saja atau jasmani saja, melainkan memperhatikan keduanya. Wasatiyah antara nusus dan maqasid, itu berarti Islam tak hanya fokus pada nusus saja atau maqasid saja, melainkan memadukan antara keduanya. B. Islam pun merupakan agama yang menyeimbangkan antara akal dan naqal. Bagi Islam, akal dan wahyu merupakan dua hal yang sama-sama memiliki peranan penting yang sifatnya komplementer, saling mendukung antara satu sama lain. Kalau diibaratkan dengan pengadilan, akal berfungsi sebagai syahid atau saksi, sementara wahyu sebagai hakim, atau sebaliknya, yakni akal sebagai hakim sementara wahyu sebagai syahid. C. Islam menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara ilmu dan amal, antara usul dan furu', antara sarana, wasilah, dan tujuan, ghayah, antara optimis dan pesimis, dan seterusnya. Ketiga, realistis, waqi'iyah. Islam adalah agama yang realistis, tidak selalu idealistis. Islam mempunyai cita-cita tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukumnya. Tapi Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Untuk itu, Islam turun ke bumi realitas daripada terus menggantung di langit idealitas yang hampa. Ini tidak berarti bahwa Islam menyerah pada realitas yang terjadi, melainkan justru memerhatikan realitas sambil tetap berusaha untuk tercapainya idealitas. Contoh wasatiyah dalam arti waqi'iyah ini adalah pemberlakuan hukum azimah dalam kondisi normal dan hukum rukhsah dalam kondisi darurat atau hajat. Watak wasatiyah dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah tercermin dalam semua aspek ajarannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, tasawuf, serta dalam manhaj. Dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, watak wasatiyah tersebut antara lain terjadi dalam hal-hal berikut. 1. Melandaskan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok, dan juga kepada sumber-sumber sekunder yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah seperti ijma' dan qiyas. 2. Menjadikan ijtihad sebagai otoritas dan aktivitas khusus bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak mudah untuk dipenuhi. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, tidak ada jalan lain kecuali harus bermazhab dalam mengikuti salah satu dari mazhab-mazhab yang diyakini
penisbatannya kepada ashabul madzahib. Namun, Nahdlatul Ulama membuka ruang untuk bermazhab secara manhaji dalam persoalan-persoalan yang tidak mungkin dipecahkan dengan bermazhab secara qauli. Pola bermazhab dalam NU berlaku dalam semua aspek ajaran Islam, aqidah, syariah, fikih, akhlak, tasawuf, seperti dalam rincian berikut. A. Di bidang syariah fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari mazhab 4, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. B. Di bidang aqidah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. C. Di bidang akhlak tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan mazhab Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3. Berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran di dalam melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dakwah dengan hikmah, kearifan, mau'izah al-hasanah, dan mujadalah bil husna. 4. Sebagai salah satu wujud dari watta' wasatiyah dengan pengertian al-waqi'iyah, realitas, Nahdlatul Ulama menghukumi NKRI dengan Pancasila sebagai dasarnya, sebagai sebuah negara yang sah menurut pandangan Islam, dan terus berusaha secara terus-menerus melakukan perbaikan sehingga menjadi negara adil, makmur, berketuhanan yang Maha Esa. 5. Mengakui keutamaan dan keadilan para sahabat Nabi, mencintai dan menghormati mereka, serta menolak dengan keras segala bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap mereka, apalagi menuduh mereka kafir. 6. Tidak menganggap siapapun setelah Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. 7. Perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu dari fitrah kemanusiaan. Karena itu, menghormati perbedaan pendapat dalam masa furu'iyah al-ijtihadiyah adalah keharusan. Nahdlatul Ulama tak perlu melakukan klaim kebenaran dalam masalah ijtihadiyah tersebut. 8. Menghindari hal-hal yang menimbulkan permusuhan seperti tuduhan kafir kepada sesama muslim atau ahlul qiblah. 9. Menjaga ukhuwah imaniyah islamiyah di kalangan kaum muslimin dan ukhuwah wataniyah terhadap para pemeluk agama-agama lain. Dalam konteks NU, menjaga ukhuwah nahdiyah adalah niscaya, terutama untuk menjaga persatuan dan kekompakan seluruh warga NU. 10. Menjaga keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani dengan mengembangkan tasawuf amali, majlis-majlis zikir, dan salawat sebagai sarana taqarrub ila Allah, di samping mendorong umat Islam agar melakukan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.